Kalau gak ada kita lanjut tentang bina'ur rubail mujarrad, bangunan rubail mujarrad. Rubail mujarrad yaitu murni 4 huruf. Kalau amar rubai al mujarrad falahu bina'un wahid. Adapun rubai mujarrad itu dia hanya mempunyai satu bina, satu bangunan kalimah atau satu bangunan wazan saja. Wa huwa fa'lala. Adapun bangunannya tersebut adalah fa'lala. Contoh nahwu dakhraja yudakhriju dakhrajatan wa dikhrajan. Contohnya adalah dakhraja yudakhriju dakhrajatan wa dikhrajan. Kata musannif, saya bilang ini. Lamma faragha al-musannif. Ini pengarangnya bilang, ketika pengarang ini sudah selesai membahas tentang pembagian sulasi mujarrad, sara'a fi bayanir rubai. Sekarang beranjak ke pembahasan rubai. Apa? Biqaulihi wa ammar rubai al-mujarrad. Wa'lam anna rubai al-mujarrad babun wahid. Ketahuilah bahwasanya rubai mujarrad hanya mempunyai satu bab. Wa huwa fa'lala, yaitu adalah wazan fa'lala. Contohnya adalah dahraja wa masdaruhu yaji'u ala wazni fa'lalatan wa fi'lalan. Dakhraja yudakhriju dakhrajatan wa dikhrajan. Li'anna ta'addud abwabul fi'li bi ta'addudi harakati ainihi. Karena apa alasannya? Ada beberapa bab fi'il itu kalau di sana adat harokatnya itu bisa berubah-ubah. Tapi kenyataannya pada fa'lala yang bisa hanya satu saja. Wa tahriku ainur rubai mumtani. Sedangkan ain pada rubai itu tidak bisa. Contoh fa'lala. Hapus dulu. Biar kita tatbikan langsung. Bab rubai atau wazan rubai mujarrad itu cuma hanya ada satu, yaitu fa'lala. Kenapa kok satu saja, gak ada yang lainnya? Alasannya kenapa gitu? Kenapa kok gak bisa yang lain fa'alala atau yang lain? Kalau fa'alala nanti kita jawab. Ayo kita kembali ke kitabnya, kita bahas jawabannya. Fa'inkilah litawali apa tadi? Li'anna ta'addudu abwabul fi'il bi ta'addudi harakati ainihi. Karena suatu fi'il atau wazan fi'il itu bisa ada banyak kalau ain fi'ilnya itu bisa berharokat banyak juga. Wa tahriku ainir rubai mumtani'un. Sedangkan untuk mengharokati ain pada fi'il rubainya itu tidak bisa. Alasannya kenapa? Litawali arba'i harokatin fi kalimati wa hidatin. Karena kalau ain fi'ilnya itu diharokati, maka dalam satu kalimat akan ada 4 harokat yang beruntutan. Menurut orang Arab 4 huruf dalam satu kalimat semuanya berharokat itu berat. Logis gak? Logis gak logis kita ya terima, karena memang aturan orang Arab seperti itu, bahwasanya tawali arba'al harakat arba'al hurufil mutaharrikah, 4 huruf yang berharokat kesemuaan itu terasa berat. Akhirnya disukunlah salah satunya. Pertanyaan, kenapa kok yang dipilih ainnya? Kenapa kok tidak lamnya saja? Atau kenapa kok tidak fa-nya saja? Atau tidak lamnya terakhirnya saja? Jawabannya juga logis juga, bisa dijawab. Oke? Qulna khussa li ta'adduri sukuni ghairihi. Khusus karena apa? Tidak bisa mensukun yang lainnya. Amma taskinul fa fil fali annahu law sukina lazima al ibtida
sakin. Andaikan yang disukun fa fiilnya, maka kita harus memulai dengan huruf yang mati. Memulai dengan huruf yang mati itu bisa dibaca gak? Apa jadinya seperti ini? Susah, tidak bisa direalisasikan. Terus amma taskinul fa fali annahu la sukina lazima al tidak bisakin. Wa amma taskinul lam al-ula fali annahu law sukkina lazima iltiqa'us sakinaini baina lamil ula wal lam as-saniyah. Ketika apa? Indat tisolid dhamiril marfu al-mutaharrik, yang di sana al-wajib sukun ma qablahu. Karena kalau nanti seperti ini, contoh fa'lala ini kan, kenapa kok gak ini aja yang disukun? Oke, kita sukun fa'alla. Tapi nanti ada konsekuensi yang harus terjadi ketika menyukun ini. Contoh konsekuensinya gini. Apa yang terjadi ketika harus seperti ini? Karena tuntutan ketika ada dhamir rafa mutaharrik, maka huruf akhir pada fi'il itu harus disukun. Ketika seperti ini apa yang terjadi? Akan terjadi dua huruf mati yang bersandingan. Bisa gak seperti ini? Ini adalah konsekuensi ketika yang disukun adalah lam yang pertama. Kenapa kok tidak yang terakhir saja? Kenapa kok gak yang terakhir saja yang disukun? Nanti kita jawab juga. Nah, seperti contoh seperti ini, halal. Apa jawabannya? Ada yang tahu jawabannya? Fi'il madhi baca fathah. Nah, itu jawabannya. Fi'il madhi tuntutannya haruslah mabni fathah. Ketika dia tidak bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik, maka tuntutannya adalah harus mabni fathah. Pada contoh ini mabni apa namanya? Mabni sukun. Maka ini juga tidak bisa. Akhirnya hanya ada satu bab saja. Akhirnya hanya ada satu bab fa'lala saja. Oke? Paham? Atau bingung? Atau pusing? Wa amma taskinul lam ar-rabi'ah, adapun ketika nanti mensukun lam yang keempat, fal wujubul bina'il madhi 'alal fath ma lam yattasil bihi ad-dhamir rafi' mutaharrik. Mana tadi? Wa amma taskinul lam ar-rabi'ah fal wujubul bina'il madhi 'alal fath malam yattasil bihi ad-dhamir rafi'ul mutaharrik. Maka di sana ya seperti kita jawab, ketika dibaca sukun pada yang huruf lam yang kedua, maka mabninya fi'il madhi terhadap fathah tersebut nanti hilang selagi dia tidak sambung pada dhamir rafa mutaharrik. Ketika dia sambung dengan dhamir rafa mutaharrik, memang dimabnikan apa? Sukun. Tapi kalau tidak sambung dengan dhamir rafa mutaharrik, dia itu mabninya apa? Fathah. Kalau yang disukun yang terakhir, terus apa? Mana bina? Apa mabninya? Fi'il madhi. Akhirnya pada keputusan terakhirnya bahwasanya tidak ada jalan lain, bahwasanya bab fa'lala cuma ada satu bab. Warubai al-mujarrad yaji'u muta'addiyan, sedangkan rubai mujarrad itu berupa fi'il yang mutaaddi. Contoh dakhrajtu al-hajar, saya menggulingkan menggelundungkan batu. Bahwa al-aslu waqad yaji'u laziman, dan terkadang juga mempunyai arti yang lazim. Contoh ini apa? Dakhraja apa? Daraja. Dahroja sebenarnya yang berarti to'a
ra'suhu. Nah di sana mengetuk apa istilahnya, mengenal kepalanya. Oke, lanjut. Paham? Kenapa bab Pak Lala itu cuma ada satu? Ya alasannya tadi itu tidak mungkin untuk mengharokati huruf kalimat yang lain, apa huruf-huruf yang lain dengan harokat yang lain, sehingga akhirnya hanya ada satu bab saja. Aqsamus sulasi al-mazid, pembagian sulasi mazid. Sekarang kita beralih ke pembahasan mazid. Mazid itu apa? Sudah tidak murni lagi, sudah ada penambahan. Penambahannya itu ada sampai berapa huruf? 3 huruf pada sulasi mazid, 2 huruf pada rubai, dan itu tidak akan lebih daripada itu. Aqsamus sulasi mazid, pembagian sulasi mazid. Qala, beliau berkata, wa amma sulasi al-mazid fihi fahuwa ala salasati aqsamin. Adapun sulasi mazid di sini itu ada sampai 3 bagian. Al-awwalu maka nama bihi ala arba'ati ahrufin. Yang di sana pertama adalah madinya yang ada sampai 4 huruf. Contoh ka'af'ala nahwu akrama yukrimu ikraman. Wa fa'ala dan fa'ala contoh farroha yufarrihu tamrihan. Fa'ala nahwu qatala yuqatilu muqatalatan wa qitalan. Akul i'lam, ketahuilah anna sulasi al-mazid, bahwasanya sulasi mazid fi yang ada penambahan di dalamnya ala salah satu aksamin, itu mempunyai 3 bagian. Kismun zida fihi harfun wahid, bagian yang di sana ditambahkan 1 huruf. Wa kismun zida fihi harfani, bagian yang di sana ditambahkan 2 huruf. Wa kismun zida fihi salah satu ahruf, dan bagian lagi yang terakhir adalah penambahan sampai 3 huruf. Walam yazid fihi aktsar min salasati ahruf, tidak boleh di sini lebih daripada 3 huruf. Li'annahu law zida aktsar min salasati ahruf la adda ila sabr wa tuhamu at-tarkib. Kalau di sana ada penambahan lebih dari 3 huruf, maka pasti akan berat, dan di sana akan dipahami bahwasanya itu adalah susunan yang lain. Litaksiru hurufi hinaidin, karena banyaknya huruf gitu loh. Idh yumkinu ayyadhaba as-sami ila annahu kalimatani. Mungkin saja si pendengar, orang yang mendengar ketika sampai 7 huruf atau banyak lebih dari 6 tersebut, dia itu mendengarnya, oh ini 2 kalimat berarti ya, itu. Raqibat ihdahuma al-akhar, yang mana satu yang dengan yang lainnya itu saling disusun. Walazima maziyatul far'i alalas, dan di sini mengharuskan adanya pembedanya. Fayakunu wahidan aw isnaini aw tsalatsa, maka di sini menuntut harus penambahan itu 1, 2 atau 3 saja. Oke, kenapa? Alasannya kenapa kok tidak boleh sampai lebih dari 3 huruf pada sulasi mazid? Ya karena memang salah satunya berat, kedua itu akan mungkin disalahpahami bahwasanya itu bukan lagi satu huruf atau 1 kalimat, akan tetapi 2 kalimat yang disusun. Jadi maksimal kalimat fi'il itu hanya 6. Kalau kalimat isim itu 7 huruf, tidak ada yang lebih daripada itu. Kalau ada pun lebih, berarti itu kereta api, panjang sekali, berat bawahnya. As-sulasi al-mazid biharfi, sulasi mazid biharfin, yaitu sulasi yang di sana dengan penambahan 1 huruf. Wal qismu al-awwal minas sulasi al-mazid fihi ma kana az-zaid fihi harfan wahidan. Pembagian pertama dari sulasi mazid di sini adalah ma kana az-zaid fihi harfan wahidan, yaitu hanya 1 huruf. Fayakunu hadzal qism ala arba'ati ahruf, sehingga di sini pembagian ini menjadikan dia 4 huruf. Salah satu asliyah, 3-nya asli, wa wahidun zaidah, wa huwa salah satu abwab, dan penambahan 1 huruf di sini ada 3 bab. Yang pertama adalah babul ikram.
Apa madinya? Akroma yukrimu ikroma. Berarti mengikuti wazan af'ala yuf'ilu if'alan. Al-babu al-awwal. Bab al-awwal adalah al-if'al. Bab al-if'al. Nahwu akroma asluhu karuma. Karuma itu bentuk sulasi mujarrodnya. Ketika karuma itu sulasi mujarrodnya, pada contoh akroma apa yang ditambahkan pada lafaz akroma? Hamzah. Berarti di sana kita mengetahui ketika kita mengetahui wujud aslinya lafaz akroma itu adalah karuma, maka di sana ada penambahan yang keluar dari huruf aslinya berarti adalah hamzah. Maka kita tahu bahwasanya penambahan tersebut adalah huruf hamzah. Zidat fihi al-hamzah fasara akroma. Terus tujuannya apa kok ada penambahan huruf? Nah, maka kaidahnya orang sorof itu bilang gini, sorfin itu bilang ziyadatul bina tadullu ala ziyadatul. Penambahan suatu bangunan kalimat tujuannya tidak lain adalah penambahan arti. Maka di sini ada tujuan. Wa yaji'u hadzal bab ghaliban litta'diyah. Lumrahnya bab ini untuk ta'diyah. Bi ayyusayyira. Apa itu ta'diyah? Yaitu bi ayyusayyira al-lazim mutabiyan. Gambarannya apa? Seperti apa memuta'addikan sesuatu yang di sana asalnya lazim. Ketika pada karuma itu mulia. Mulia itu mempunyai sasaran maf'ul enggak? Maf'ul ada maf'ulnya enggak? Karuma ar-rajulu. Laki-laki mulia. Berarti kalau ingin memuta'addikan gimana? Nah, memuliakan. Maka kalau memuliakan berarti ada yang dimuliakan. Dan siapa yang memuliakan? Nanti penambahan hamzah pada contoh tersebut adalah tujuannya adalah memuta'addikan fi'il lazim. Contoh akroma ar-rajulu ummuhu. Seorang laki-laki memuliakan ibunya. Contoh-contoh seperti itu. Kalau karuma ar-rajulu berarti dianya yang mulia. Kalau akroma dianya memuliakan. Itu adalah, ini secara zalibnya adalah litta'diyah, menjadikan fi'il yang dahulunya lazim menjadi muta'addi dengan penambahan hamzah. Nahu akramtuhu, saya memuliakan dia. Walid ta'rid, dan tujuan untuk menawarkan. Yang kedua adalah tujuan lagi menambahkan hamzah pada contoh-contoh tersebut adalah salah satunya mempunyai faedah ta'rid, yaitu menawarkan. Wa huwa, apa itu ta'rid? Ayyaj'ala al-maf'ul mu'arradan li aslil fi'il, yaitu menjadikan maf'ul itu sesuatu yang ditampilkan pada permasalahan fi'ilnya, pada dasar fi'ilnya. Seperti contoh kakaulika, seperti ucapanmu tuhu, saya memperdagangkannya. Kalau contoh seperti itu. Kalau ba'a, contoh kalau menjual. Kalau kita menggunakan sesuatu yang di sana bisa dimuta'addikan di dalam bahasa Indonesianya dagang. Dagang itu muta'addi gak? Dagang, saya berdagang. Tapi kalau memperdagangkan berarti muta'addi. Abituhu ay aradtuhu lil, saya memperdagangkannya, atau saya abituhu, saya memperdagangkan ya, atau menjualnya seperti apa gambar abituhu ya, menjualnya, atau padahal di sini tujuannya adalah litakrid, untuk menawarkan itu berarti istilahnya memperdagangkannya supaya terlihat, litakrid tujuan. Kalau menjualnya ya oke saja menjualnya, tapi di sana bukan litakrid menjual saja. Terus walis sayrurah, dan tujuan untuk makna sayrurah nahu aghadda al-ba'ir.
Contohnya adalah aghadda al-ba'ir ay sarada ghaddatin. Apa itu ghaddatin? Yaitu qit'atul lahmi sulbah takunu bainal laham, yaitu sesuatu yang di sana sepotong daging yang ada di antara daging-daging yang lain. Intinya aghadda al-ba'ir, unta ini menjadi bertambah berisi, menjadi kan aghadda al-ba'ir, menjadi bertambah berisi. Sayrurah itu menjadikan aisara ghaddatin. Terus yang faedah berikutnya, penambahan hamzah tersebut juga untuk bermakna ahsoda az-zar'u ay qaraba waktu hasadihi, yaitu menunjukkan waktu dekat. Ahsoda az-zar'u, sudah masuk waktu panen. Ahsoda az-zar'u ay qaraba waktu hasadihi. Wa aftara taqulu, contoh yang lain, aftara taqulu fatartuhu bitasydid ay aftaltu saumu, saya membatalkan puasanya si dia. Kamu apain kok sampai batal gitu? Fa aftar, maka dia batal. Aisara dafatrin. Yang seterusnya mempunyai faedah wali wujud syai' ala sifatihi, karena ada sesuatu di dalam sifat tersebut. Li wujud syai' ala sifat. Nahu abkhaltuhu ay wajadtuhu bakhilan. Abkhaltuhu mempunyai arti wajadtuhu saya menemukan dia orang yang bakhil. Abkhaltuhu. Wa ahmadtuhu, saya memuji, menemukan dia adalah orang yang terpuji. Ay wajadtuhu mahmudan. Walis salbi ay walis salbi fa'il anil maf'ul aslal fa'il, yaitu menariknya si fa'il dari si maf'ul. Contoh ashkaituhu, saya menarik laporan saya. Ay azaltu anhu asyikayah, yaitu saya menarik laporan saya kepada tentang dia. Jadi kamu melaporkan seseorang, terus ashkaituhu, saya menarik laporan saya. Kamu melaporkan si A kepada pengurus bahwa dia gini. Tapi ketika kamu ingin mengungkap bahwasanya saya telah menariknya, berarti ashkaitu laporan tersebut sudah saya tarik. Terus wabi makna fa'ila, dan juga mempunyai arti fa'ila, karena aqaltu al-bai', yaitu berarti saya mengurangi. Aqaltu al-bai' ay qiltuhu, yaitu saya mengurangi atau menyedikitkan. Wa aslu qiltu qayaltu, adapun asalnya lafaz qiltu adalah qayaltu. Fa ubdilat fathatil ya kasrah, kemudian fathahnya ya diganti kasrah. Fasara qayiltu, maka menjadi lafaz qayiltu. Summa nukila kasratul ya ilal qaf, kemudian kasrah. Summa nukilat, kalau menggunakan kalau di sana mau dimajhulkan harus nukilat. Kalau enggak summa nakola, berarti ada orang yang memindahnya. Oke? Summa nakola kasratul ya ilal qaf ba'da salbi harakatihi wa khudifatil ya liltika usakina ini bainahu wa bainal lam fasarat kiltu wa innama umila hadzal amal litadullu kasratul qaf alal ya al mahdu. Kenapa kok sampai yang dipilih kiltu bukan qaltu? Karena litadullu kasrah al qaf alal ya al mahdu, agar supaya kasrah tersebut untuk mengenang ya yang telah hilang, yang telah dibuang, agar supaya ya tersebut tidak hilang secara sia-sia. Jadi kesimpulannya pada bab ini mempunyai beberapa arti, salah satunya takdiyah, itu yang ghalib. Jadi kamu ketika al-ghalib itu takdiyah. Jadi arti yang lain itu hanya sebatas, biasanya kalau kamu tidak bisa merealisasikan makna takdiyah yang ingin kamu sampaikan, ternyata ini gimana pemahamannya, kok diartikan takdiyah kok gak pas, kamu pindah saja ke arti yang lain. Oh ternyata yang pas adalah bermakna sayrurah seumpama kamu.
temukan suatu redaksi di dalam kitab. Atau kamu tidak bisa mengartikan takdiyah, tapi bisa cocok dengan arti salbul fa'il anil maf'ul, yang itu salah satu faedahnya. Mungkin bisa ditulis di sini apa saja artinya. Faedah yang di sana ada di bab af'ala. Mana kamu tuh? Kalau kamu lihat di kitab nanti, oh yang mana tadi gitu. Jadi saya tuliskan saja bahasanya af'ala lil faidah, untuk beberapa faedah. Pertama, ta'diyah. Ini yang paling banyak. Yang kedua, ta'rif. Yang ketiga, surah. Yang keempat, misal bil fa'il anil. Yang kelima apa? Sudah habis. Berarti cuma ada 4. Litadiyah, litarid, lisairurah, lisalbil fa'il anil maf'ul. Yang kelima ada bermakna wazan fa'ila, yaitu dia tidak, atau ya gak mesti lazim, intinya dia menggunakan makna fi'il sulasi mujarradnya. Seperti contoh akal tu al bait, saya mengurangi penjualan. Aikil tuhu, yaitu saya menguranginya, yang mana asalnya adalah koyal tu. Jadi koyal tu aslinya seperti ini. Terus dipindah harokatnya menjadi koyil tu. Jadi koyil tu. Setelah itu menjadi, ini dipindah, jadi ini dibuang. Jadi kil tu, bertemu dua harokat yang mati. Ini adalah sistem iqlal ini sulit. Terus ketika seperti ini iltikaus, yang mana yang dibuang? Yang ilat lah yang mesti dibuang. Akhirnya menjadi kil tu. Walaupun seperti ini sudah yaknya dibuang, tapi kenangannya masih ada. Apa kenangannya? Harokat kasroh. Kasroh itu untuk mengenang yak yang hilang biasanya. Kalau domah itu biasanya untuk mengenang wawu yang dibuang, ataupun fathah untuk mengenang alif yang contoh-contoh hal-hal yang seperti itu. Banyak kenangannya. Terus wa masdaruhu yaji ala wazni if'al. Adapun masdarnya itu mengikuti wazan if'al ka ikram bikasril hamzah. Wa inna ma kusiratil hamzah farqan bainahu wa bainal jam'i. Adapun mengasroh hamzahnya untuk membedakan antara masdar tersebut dan jamak. Li'annal hamzah fil jam'i maftuhah fi babil af'al. Karena hamzahnya di dalam jamak itu dibaca fathah. Contoh nahu ajmal. Walau futihatil hamzah fil masdar lal tabasa masdaru babil if'al bi jam'ihi. Andaikan pada masdarnya nanti dibaca fathah, maka akan sama dengan jamaknya. Wa inna malam yajalil amru bil aks. Akan tetapi itu tidak bisa dibalikan. Kenapa gak jamaknya saja yang dibaca kasroh, masdarnya dibaca fathah? Gak bisa, itu aturannya. Di anal jamu asqal minal masdar. Alasannya jamak itu lebih berat dibandingkan
masdar li'annal masdar mufrad wal jam'u muta'addidun min haitsul makna. Karena masdar itu mufrad, kalau jamak itu mempunyai arti yang banyak, mempunyai arti banyak itu mempunyai tanggungan yang banyak, yang mempunyai tanggungan banyak itu berat, yang sendirian itu bebas mau kemanapun ahlan. Jadi yang ringan itu jangan dibalik gitu. Oke? Fal fathah. Nah, sedangkan kaidah fal fathah akhafu minal fathah itu adalah lebih ringan dibandingkan kasrah. Fa atau al akhaf lil asqal wal asqal lil akhaf. Ya kalau sudah bebannya banyak jangan ditambah beban lagi, diringankan. Kalau yang di sana tanpa beban harus kita kasih beban biar hidupnya tidak tidak hilang arah gitu, biar tidak terbawa angin kemana-mana. Harus dikasih beban sedikit agar bisa terarahkan. Ini kaidah di dalam ilmu sorof. Liyahsula al-i'tidal, tujuannya semuanya apa? Untuk keseimbangan. Liyahsula al-i'tidal. Oke, lanjut ke bab taf'il, yaitu pembahasan tentang taf'il. Taf'il apa? Masdar dari apa? Fa'ala yuf'ilu taf'ilan. Jadi yang pembahasan berikutnya adalah bab taf'il. Al-bab as-sani at-taf'il, yaitu bab yang kedua adalah bab at-taf'il. Nahu farroha asluhu, yang mana asal pada dasarnya adalah lafaz fariha. Terus di sini ditambahkan apa yang ditambahkan di sini? Pada contoh farroha, yaitu tad'ifu ainil fi'li. Masa tasawurnya susah? Jadi fariha ini sulasi mujar. Kalau farroha, gimana yang ditambahkan? Tad'if adalah bentuk penambahan, yang mana asalnya adalah fariha. Kalau dilepas, ini kan farroha. Ya benar gini. Nanti ditanya, yang mana yang ditambahkan? Ro yang pertama apa yang kedua? Ro yang pertama apa yang kedua? Ya nanti ada jawabannya. Di sana ulama pun berbeda pendapat. Ada yang mengatakan yang ditambahkan adalah ro yang pertama, yang ditambahkan adalah ro yang kedua. Tapi ini adalah khilaf antara para ulama. Babusani at-taf'il nahu farroha asluhu fariha. Asal dasarnya, asal bangunan sulasi mujarrodnya adalah fariha. Fasubkil hasbuhu, kemudian ditad'if atau diberat, diharok, ditasdid di tengah-tengahnya. Fasara farroha. Wa yaji'u hadzal bab ghaliban litaksir. Ini mempunyai beberapa faedah juga di dalam masalah arti. Tujuannya apa penambahan tad'if pada lafaz ini? Tujuannya salah satunya adalah untuk arti litaksir. Taksir pun ada kalanya litaksir fil fi'linya, di dalam pekerjaan fi'ilnya, ada litaksir fil fa'ilnya, di fa'ilnya, ada litaksir fi maf'ulnya. Berarti litaksirnya di sini ada tiga permasalahan, tiga tempat. Pada fi'ilnya, pada fa'ilnya, dan pada maf'ulnya. Wa huwa imma fil fi'li, ada kalanya itu di masalah fi'ilnya. Berarti ketika di fi'ilnya, contoh nahu jawaltu wa tawwaqtu. Jawaltu, saya ngobrol banyak. Berarti sayanya melakukan pekerjaan ngobrol banyak. Wa tawwaqtu, saya berputar-putar. Tawwaqtu ad-darasata, saya mutar-mutar darasah. Jadi tawwaqtu berarti pekerjaan mutar-mutarnya ini yang banyak. Wa yaji'uha au fil fa'il, atau di dalam fa'ilnya, seperti contoh mawatat al-ibil, ontanya pada mati, contoh. Berarti yang banyak mati adalah
ontanya. Mawatatil ibil, ontanya pada mati. Aimata adadun kasirah minal ibil, yaitu yang pada mati itu adalah ontanya. Berarti di sana menunjukkan bahwasanya yang kasroh ditaksirnya itu ada pada contoh mawatatil ibil adalah pada fa'ilnya, yaitu lafaz al ibil. Au fil maf'ul, atau di maf'ulnya, contoh khalaqtu al abwab, saya menutup beberapa pintu, saya menutup pintu-pintu. Ai aghlaqtu abwaban katsirah, yaitu saya menutup pintu yang banyak. Qala Allah Ta'ala wa ghallatil abwab. Wa ghallatil abwab, menutup siapa yang menutup? Zulaikha. Ini ceritanya Nabi Yusuf dan Sayyidah dan Zulaikha. Ini di surah Yusuf. Di sana Zulaikha itu menutup pintu gerbang, terus pintu sakoh, pintu kamar, semuanya ditutup. Makanya istilahnya wa ghallatil abwab. Nah, jadi yang kasrohnya itu pada maf'ulnya. Dari pintu imarah itu dikunci, terus pintu sakohnya dikunci, bahkan pintu kamarnya dikunci. Itu ceritanya nanti dia tahu sendiri. Semuanya dikunci, sisa imarah sampai semuanya dikunci. Qad yaji'u litadiyah, dan terkadang juga litadiyah. Dan juga selain bermakna lil taksir, juga mempunyai faedah litadiyah. Litadiyah berarti sama dengan akroma, yang di sana ghalibnya adalah litadiyah. Farroha pun juga sama, ada yang mempunyai faedah litadiyah juga. Nahu farroha zaidun amron, contohnya adalah farroha zaidun amron. Zaid menghibur Umar, membahagiakan. Zaid membahagiakan Umar atau menghibur Umar. Fa innahu kana laziman. Kalau fariha saja itu dahulunya adalah lazim. Fariha ar-rajulu, laki-laki ini bahagia. Tapi kalau farroha ar-rajulu mahbubatuhu, sama laki-laki ini membahagiakan ceweknya, sama hal-hal tersebut adalah contoh. Fa innahu kana laziman, adapun lafaz farroha dahulunya adalah lazim. Fasara bitad'ib muta'ad, ketika di sana ditad'ib, ditambahkan huruf ditambahkan tad'ib menjadi muta'addi. Walis salbi, dan juga karena faedah makna asal. Contoh fazza'tuhu, saya melepaskannya. Kalau fazi'a artinya lepas. Kalau fazza'tu, saya melepaskan. Ai azaltu anhu al-faza' wal khauf, saya menghilangkan darinya rasa takut dan rasa kurang berani. Atau wa qadzaitu ainahu, ai azaltu al-qada'an ainihi, saya menghilangkan belek, bahasa Indonesianya ai qadzaitu ainahu, saya menghilangkan kotoran matanya. Ai azaltu al-qada'an ainihi, contoh. Ini contoh. Taqulu, kalau qadiyat ainuhu, kalau di sana pada fiil sulasi mujarradnya qadiyat ainuhu, matanya ada kotorannya, seperti itu. Qadiyat ainuhu, itu kalau yang sulasi mujarrad itu adalah lazim. Qadiyat ainuhu, matanya ada kotorannya. Idza waqa'al qada fi ainihi, ketika di mata tersebut ada kotoran. Wa aqdaitu ainuhu, kalau aqdaitu mengikuti wazan af'ala berarti lain lagi. Ai idza awqa'tu al-qada fi ainihi, ketika saya meletakkan kotoran di matanya, di pinggir matanya. Berarti kalau diikutkan lafaz aqdaitu itu aqda itu diikutkan wazan af'ala, berarti itu meletakkan. Awqa'tu al-qada fi
ainihi. Kalau mengikuti wazan qadza itu berarti itu menghilangkan kotoran matanya. Idza azalat al-qadza an ainihi wa qarratu al-ba'ir ay azaltu al-qirada anhu. Apa al-qirat di sini? Al-qirat duwaibatun shaghirah tawzaqu bil ba'ir. Di sini saya menghilangkan apa hama atau serangga yang ada di onta, di hewan onta. Fatuzalu bidhaf, kemudian bisa dihilangkan dengan cara digaruk. Apa digaruk? Dengan kuku. Wa bima'na fa'ala, dan juga mempunyai makna fa'ala nahuzala wa zayyala a'adha wa awwada bima'na wahid, makna huma iqta'ul iwad wa maza wa mayyaza bima'na wahid. Dan kadang juga penambahan ini tidak berpengaruh, sama saja dengan fi'il sulasi mujarrodnya. Tapi yang ghalib secara ghalib itu secara umumnya itu tetap bab ini adalah litaksir. Setelahnya litakdiyah. Adapun setelahnya lagi itu kan kita mengartikannya sendiri kan susah. Akda itu saya menghilangkan. Kenapa kita gak tampilkan fiil zaltu min ainihi al-qadha gitu kan? Kamu ingin kamu sebagai orang ahli bahasa terus kamu pengen bikin hal-hal yang simpel gitu kan? Terus qadha itu ainahu. Saya tujuannya apa? Meringkas suatu tulisan. Tapi bagi orang yang di sana sulit wah ini apa maksudnya? Ya kalau kamu paham bahwasanya ini mempunyai arti izalatul qadha. Tapi bagi yang lain kan belum tentu itu paham. Maka hal-hal tersebut hanya tambahan ketika nanti ada suatu kitab, coba suatu teks redaksi yang sangat sulit, ternyata mungkin ada ini maksudnya menyimpan arti ini atau menyimpan arti yang ini. Salah satunya untuk mengetahui. Kalau kamu untuk mengarang kayaknya menulisnya pun belum tentu benar. Karena apa? Ketika kamu mengikutkan salah satu wazan seperti qadha itu, kamu ikutkan wazan akda itu, berarti kamu mengartikan itu meletakkan kotoran. Kalau qadha itu baru itu menghilangkan. Kalau qadha saja itu adalah lazim. Oke? Susah kan? Tapi jangan terkecoh dengan makna yang lain. Tapi fokus saja kalau ini babut taf'il itu litaksir, ghalibnya litaksir, maka itulah yang menjadi pokok. Adapun yang lain itu tambahan ziyadatul faedah. Nanti ketika ada redaksi yang di sana sulit, ada kemungkinan keihtimalan diarahkan ke arti yang lain. Oke, ditulis gak faedahnya?